33,5% responden yang menilai bahwa hal yang paling mendesak untuk diselesaikan pemerintahan saat ini adalah terkait kebebasan berpendapat. Baik pemerintah, DPR, civil society maupun masyarakat harus bersama-sama memperjuangkan, memelihara warisan demokrasi reformasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi beli pepaya, pulangnya gak lupa beli nasi. Hai pemirsa semua, izinkan kami mempresentasikan artikel ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel ilmiah mengenai fungsi organisasi masyarakat dalam demokrasi Pancasila. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan saya sendiri Aziza dengan NRP 5015211029 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Amanda Widya Pramesti, NRP 5015211020 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Hai, perkenalkan, nama saya Nabila Fatina Alfa, NRP 5015211002 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Rendral Vito Demayo dengan NRP 50152110069 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Hai, nama aku Retna Denisa Fitri, NRP 50152111011 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Ahmad Zulfan Rasyidin dengan NRP 5015211114 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Rimbi Putri Pranswari, NRP 1038 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, yang pertama ini ada abstrak. Organisasi masyarakat secara umum diartikan sebagai wadah yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela untuk berperan serta dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, tak dapat dipungkiri dinamika yang terjadi tak selalu berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi, kedudukan, peran, serta kondisi aktual pemberdayaan organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif dengan menganalisis serta pengumpulan data sekunder lewat studi literatur terpercaya. Adapun hasil dari pengkajian hal ini yakni dalam pelaksanaan organisasi masyarakat umumnya mengalami kendala seperti berikut. Seperti salah satu contohnya Ormas HTI yang bertentangan dengan Pancasila sehingga dibubarkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dipahami bahwa dinamika ormas yang kompleks ini menuntut pengelolaan dan pengaturan yang lebih komprehensif melalui undang-undang, sehingga diharapkan organisasi masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan turut serta dalam pembangunan nasional berdasarkan demokrasi Pancasila. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Organisasi masyarakat atau ormas berperan penting dalam pilar demokrasi Pancasila yang mewujudkan masyarakat sipil atau civil society. Kelangsungan ormas telah diatur dalam Perundang-undangan Pasal 28 UUD 1945. Definisi ormas diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1945 tentang organisasi masyarakat. Demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah keperluan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara dengan dasar demokrasi Pancasila. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Dasar tujuan dari civil society akan mengkerucut pada upaya pemberdayaan sekaligus rehabilitasi. Jadi secara umum, civil society merupakan sebuah tantangan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis serta memperhatikan nilai-nilai norma hukum yang berlaku. Organisasi masyarakat merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil atau civil society. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6 dikatakan bahwa organisasi masyarakat memiliki fungsi. Dengan fungsi tersebut, organisasi masyarakat bebas menjalankan atau membuat program sendiri. Maka dari itu, peranan ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh, dan berkembang dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan peranan yang strategis, terutama dalam negara demokratis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja fungsi organisasi masyarakat yang sesuai dengan demokrasi Indonesia? Apa urgensi organisasi masyarakat dalam negara hukum demokrasi? Apa saja peran organisasi masyarakat dalam perkembangan pembangunan di Indonesia? Bagaimana pemberdayaan organisasi masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Apa saja kendala dan upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan organisasi masyarakat di Indonesia?
Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui fungsi, kedudukan, serta peran organisasi masyarakat dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi aktual tentang pemberdayaan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan ilmu pengetahuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama guna mewujudkan demokrasi Pancasila di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini memuat terkait fungsi organisasi masyarakat bagi demokrasi dan masyarakat di Indonesia. Nah, data-data yang kami gunakan semuanya adalah data sekunder. Artinya, data tersebut berasal dari pihak lain atau data yang sudah ada. Nah, sumber-sumber data tersebut berupa undang-undang, dokumen nasional, jurnal, berita, dan artikel yang berhubungan dengan organisasi masyarakat. Hasil dan pembahasan. Pertama yaitu peran ormas di era demokrasi. Organisasi masyarakat memiliki peranan penting yaitu untuk menyalurkan aspirasi serta hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, ormas memiliki peran atau fungsi penting, yaitu sebagai pelopor perubahan dalam ranah masyarakat sipil yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6, yaitu sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi, dan seterusnya, hingga yang terakhir yaitu memelihara dan melestarikan norma, nilai, dan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Urgensi organisasi masyarakat dalam negara hukum organisasi. Jadi tahun 1998, Indonesia memasuki transisi dari negara dengan sistem otoriter menuju demokratis, di mana negara demokratis memiliki 3 kebebasan, yaitu kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Pengimplementasian dari kebebasan tersebut yaitu dengan pembentukan organisasi masyarakat atau ormas yang merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Namun tidak menutup kemungkinan jika kehadiran ormas dianggap memiliki hal yang negatif, sehingga akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Namun dalam pembubaran ormas seharusnya dilakukan dengan sanksi yang tegas. Ormas dalam perkembangan dan pembangunan. Jadi ormas memiliki beberapa peranan seperti yang dapat kita lihat pada slide di atas. Nah, maka dapat diartikan bahwa peranan ormas sangat penting dalam masyarakat, di mana ormas dalam suatu negara bisa dijadikan sebagai titik acuan atau tolak ukur dalam suatu proses demokrasi. Itu pemberdayaan ormas yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama yaitu fasilitasi kebijakan, berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan ormas. Yang kedua yaitu penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan tersebut dapat berupa penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, kemitraan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu anggota ormas itu sendiri, yaitu dengan cara pendidikan, pelatihan, magang, serta kursus. Kendala dan upaya. Tentunya dalam pemberdayaan organisasi masyarakat ada kendala yang dihadapi pemerintah seperti yang dapat kita lihat pada slide di samping. Namun tentunya pemerintah juga memiliki beberapa upaya dalam menghadapinya, dengan landasan dan pertimbangan yang matang, salah satunya dengan fasilitas kebijakan yang dapat mendukung pemberdayaan organisasi masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, yaitu yang pertama adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas adalah organisasi yang didirikan yang bertujuan dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu dinamika perkembangan ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa pola berpikir baru pada tata kelola dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kemudian nomor 3 yaitu tentang UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagai pengganti UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan. Kemudian yang keempat, ada salah satu ormas HTI yang dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dan yang kelima adalah kendala yang sering dihadapi pemberdayaan organisasi masyarakat adalah salah satunya adalah kurangnya penguatan manajemen pada ormas. Kemudian ada saran, yaitu satu, sebagai wujud konkret adanya negara dijalankan melalui roda pemerintahan, maka negara wajib berperan aktif dalam menyikapi aksi ormas yang tidak lagi sejalan menggunakan tujuan nasional. Kemudian yang kedua yaitu adanya pemberdayaan dan peningkatan serta menguatkan kapasitas ormas secara transparan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan suatu kemandirian dan meningkatkan pengembangan dalam lingkup sosial. Sekian dari kelompok kami, bila ada salahnya kami mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.